Halo teman-teman, perkenalkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Kalam Mustafa. Saya dari program studi Islam interdisipliner Fakultas Dirasah Islamiyah Universitas Nahdlatul Ulama Yogyakarta. Pada video kali ini saya akan membahas salah satu aspek penting dalam dalam mata kuliah manajemen haji dan umrah, yaitu manajemen pelayanan jemaah haji di Indonesia. Saya memilih topik ini karena penyelenggaraan ibadah haji merupakan kegiatan yang sangat kompleks. Ibadah haji tidak hanya berkaitan dengan pelaksanaan ibadah, tetapi juga membutuhkan pengelolaan yang baik dalam berbagai bidang, seperti administrasi, transportasi, akomodasi, konsumsi, kesehatan, bimbingan ibadah, serta perlindungan terhadap jemaah. Oleh karena itu, keberhasilan penyelenggaraan ibadah haji sangat dipengaruhi oleh bagaimana manajemen pelayanan kepada jemaah haji dilaksanakan. Pengertian manajemen pelayanan haji. Secara sederhana, manajemen pelayanan haji dapat dipahami sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan berbagai kegiatan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan jemaah haji. Pelayanan tersebut tidak hanya dilakukan oleh jemaah sudah berada di tanah suci, tetapi dimulai sejak proses pendaftaran, persiapan keberangkatan, bimbingan manasik, perjalanan menuju Arab Saudi, pelaksanaan ibadah, hingga jemaah kembali ke Indonesia. Dengan demikian, manajemen pelayanan haji merupakan salah satu proses yang panjang dan membutuhkan perencanaan yang matang serta koordinasi dari berbagai pihak. Pentingnya manajemen dalam penyelenggaraan haji. Manajemen sangatlah penting karena jemaah haji berasal dari berbagai daerah yang memiliki kondisi yang berbeda-beda. Ada jemaah yang masih muda, ada juga yang sudah lanjut usia. Selain itu, terdapat jemaah yang memiliki kondisi kesehatan tertentu atau membutuhkan pelayanan khusus. Karena itu, penyelenggaraan haji harus dikelola dengan baik agar seluruh jemaah dapat memperoleh pelayanan yang aman, nyaman, tertib, dan sesuai dengan kebutuhan. Jika manajemen tidak dilakukan dengan baik, berbagai permasalahan dapat muncul. Misalnya masalah transportasi, akomodasi, kesehatan, informasi, maupun koordinasi antar petugas. Dalam konsep manajemen, penyelenggaraan haji dapat dikaitkan dengan 4 fungsi utama, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, serta pengawasan dan evaluasi. Yang pertama, perencanaan. Fungsi pertama adalah perencanaan yang dilakukan sebelum jemaah berangkat ke tanah suci. Berbagai kebutuhan harus dipersiapkan dengan baik, mulai dari data jemaah, dokumen perjalanan, transportasi, akomodasi, konsumsi, kesehatan, hingga bimbingan ibadah. Perencanaan juga harus memperlihatkan kondisi jemaah. Sebagai contoh, jemaah lanjut usia membutuhkan perhatian dan pelayanan yang lebih khusus. Oleh karena itu, perencanaan pelayanan yang harus dilakukan dengan kondisi dan dibutuhkan jemaah. Dengan perencanaan yang baik, berbagai kemungkinan masalah dapat dipersiapkan dan diminimalkan. Yang kedua adalah fungsi perorganisasian. Penyelenggaraan haji melibatkan banyak pihak, oleh karena itu diperlukan pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas. Ada pihak yang menangani administrasi, transportasi, akomodasi, konsumsi, kesehatan, bimbingan ibadah, hingga perlindungan jemaah. Koordinasi menjadi salah satu kunci penting dalam penyelenggaraan haji. Jika koordinasi antar petugas berjalan dengan baik, pelayanan kepada jemaah akan menjadi lebih efektif. Sebaliknya, apabila akomodasi tidak berjalan dengan baik dan terjadi kesalahan informasi, keterlambatan pelayanan, atau kebingungan yang dirasakan oleh jemaah. Oleh karena itu, setiap pihak yang terlibat harus bekerja sama dan menjalankan tugas sesuai dengan tanggung jawabnya. Yang ketiga, pelaksanaan pelayanan. Pada tahap ini, seluruh perencanaan yang telah ditetapkan dalam pelayanan kepada jemaah.
Pelayanan tersebut mencakup beberapa aspek. Pertama, pelayanan administrasi dan dokumen yang diperlukan untuk mendukung kelancaran perjalanan jemaah. Kedua, pelayanan transportasi baik perjalanan dari daerah asal menuju embarkasi maupun transportasi selama jemaah berada di Arab Saudi. Yang ketiga, pelayanan akomodasi dan konsumsi. Yang keempat, pelayanan kesehatan. Yang kelima, bimbingan ibadah. Selain itu, pelayanan juga harus memperlihatkan aspek keamanan dan perlindungan jemaah. Dari sini dapat kita lihat bahwa pelayanan jemaah merupakan suatu sistem yang saling berhubungan. Pemanfaatan teknologi. Perkembangan teknologi juga menjadi bagian penting dalam manajemen pelayanan haji. Salah satu contohnya adalah penggunaan sistem komputerisasi haji terpadu atau SIKOHAT. Sistem ini digunakan untuk mendukung berbagai proses pelayanan jemaah seperti pendaftaran pelunasan, biaya haji, pengelolaan data, dokumen perjalanan, hingga berbagai kegiatan operasional haji. Pemanfaatan teknologi dapat membantu pengelolaan data menjadi lebih sistematis dan meningkatkan efisiensi pelayanan. Namun, teknologi tetap harus diimbangi dengan pelayanan secara langsung. Hal ini karena tidak semua jemaah memiliki kemampuan yang sama dalam menggunakan teknologi, khususnya jemaah lanjut usia. Oleh karena itu, petugas tetap memiliki peran penting dalam membantu jemaah yang mengalami kesulitan dan memperoleh informasi maupun menggunakan layanan digital. Evaluasi pelayanan dalam manajemen kegiatan tidak berhenti setelah pelayanan diberikan. Perlu dilakukan pengawasan dan evaluasi untuk mengetahui apakah pelayanan yang diberikan sudah berjalan dengan baik atau masih terdapat kekurangan. Evaluasi dapat dilakukan dengan melihat pengalaman dan kepuasan jemaah. Misalnya, apabila terdapat masalah dalam transportasi dan lain-lain, maka masalah tersebut dapat dijadikan bahan evaluasi untuk penyelenggaraan haji berikutnya. Dengan adanya evaluasi, penyelenggaraan dapat memperbaiki kekurangan dan meningkatkan pelayanan secara kelanjutan. Analisis dan solusi. Jika dikaitkan dengan teori manajemen, penyelenggaraan haji merupakan sebuah proses yang membutuhkan perencanaan, perorganisasian, pelaksanaan, serta pengawasan dan evaluasi. Menurut analisis saya, salah satu tantangan dalam manajemen haji adalah memberikan pelayanan yang baik kepada jemaah dengan kondisi yang berbeda-beda. Oleh karena itu, pelayanan haji harus mengutamakan prinsip profesional, ramah, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan jemaah. Ada beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Pertama, meningkatkan kualitas sumber daya manusia atau petugas haji agar mampu memberikan pelayanan yang profesional. Kedua, meningkatkan pemanfaatan teknologi untuk mempermudah administrasi. Ketiga, memberikan perhatian khusus kepada jemaah lansia dan jemaah yang memiliki kebutuhan khusus. Keempat, memperlakukan koordinasi antar pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan. Dan yang terakhir, melakukan evaluasi secara rutin berdasarkan pengalaman dan kepuasan jemaah. Kesimpulannya, dari pembahasan yang telah saya sampaikan dapat disimpulkan bahwa manajemen pelayanan merupakan salah satu aspek yang penting dalam penyelenggaraan ibadah haji. Manajemen pelayanan tidak hanya berkaitan dengan administrasi, tetapi juga mencakup transportasi, akomodasi, konsumsi, kesehatan, bimbingan ibadah, perlindungan, serta pemanfaatan teknologi. Keberhasilan penyelenggaraan haji membutuhkan perencanaan yang matang, pembagian tugas yang jelas, koordinasi yang baik, pelaksanaan pelayanan yang profesional, serta evaluasi yang dilakukan secara berkelanjutan. Pada akhirnya, tujuan utama dari manajemen pelayanan haji adalah membantu jemaah agar melaksanakan ibadah dengan aman, nyaman, tertib, dan sesuai dengan ketentuan syariat. Oleh karena itu, peningkatan kualitas pelayanan harus dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan jemaah dan perkembangan zaman. Demikian video edukasi dari saya mengenai manajemen pelayanan jemaah haji di Indonesia. Semoga video ini dapat menambah wawasan kita mengenai pentingnya manajemen dalam pelayanan ibadah haji dan umroh. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.